Menantu Super. Bab 3601-3610. Bab 3601, Mencari Naga. Panggilan. Hembusan angin gelap lagi lewat, dan dengan mata telanjang dari mereka yang hadir, setidaknya puluhan ribu jiwa tak berdosa dengan cepat bergegas ke halaman. Setelah berkeliaran di halaman beberapa saat, mereka terbang menuju beberapa tempat di mana bendera diledakkan di halaman. Udara. Berbeda dari kegembiraan dan keceriaan Ye Sijun, para penjaga di belakangnya sangat ketakutan saat ini. Ya, mereka semua adalah kultivator, jadi wajar saja mereka tidak perlu takut pada hantu. Namun pemandangan ribuan hantu yang berkeliaran selalu menjadi hal yang membuat siapapun merasa ngeri saat melihatnya. Ibarat orang yang takut ular, takutnya dari hati, tidak peduli ular itu berbisa atau tidak, besar atau kecil. Oleh karena itu, sekecil apapun ular itu, ia akan selalu merasa sangat gugup di dalam hatinya, apalagi jika ular-ular kecil tersebut berjumlah ribuan saat ini, dan mati rasa pada kelompok besar datang, perasaan yang ada di dalam hatinya adalah tidak perlu terlalu banyak bicara. Sikat. Pada saat ini, asap putih dari bendera yang meledak di udara tiba-tiba menghilang, memperlihatkan bola kristal seukuran kepala. Di atas bentuk bola terlihat jelas bahwa ada berbagai macam wajah di dalam bola, baik yang tampak garang, mengaum, menangis, tertawa. Kelihatannya sangat menjijikkan. Total ada 8 bendera kecil, artinya setidaknya ada 8 bentuk bola yang meledak, dan disusun dalam 8 arah, berdiri terpisah. 8 manik-manik itu terhubung satu sama lain, dan ada semburan rantai hijau di antara keduanya. Mereka tampaknya terhubung satu sama lain, dan mereka juga tampaknya membentuk pertahanan melawan satu sama lain, menghalangi puluhan ribu hantu lainnya. Hantu-hantu itu tidak bisa masuk ke dalam, jadi mereka hanya bisa membentuk lingkaran besar dan berkerumun di luar. Melihat sekeliling, tampak seperti sekelompok awan hitam berkerumun di tengah halaman, dengan kepala bersandar satu sama lain dan wajah saling menempel, menjijikkan sekaligus sangat mengerikan dan menakutkan. Apakah benda ini berguna? Sepertinya seorang pendeta tahu menyulap jiwa dan mengusir hantu. Di sebelah Zhu Yansuo, seorang penjaga benar-benar panik setelah melihat situasi ini. Meskipun sampai batas tertentu, ini bukan gilirannya untuk berbicara di sini. Zhu Yansuo tidak mengatakan apa-apa. Secara teori, jika bawahannya begitu tidak menghormati Penatua Shenlong, omelan apapun akan menjadi hal yang remeh. Bahkan membunuh kepalanya dengan pisau tidak akan berlebihan sama sekali. Tapi kalau dipikir-pikir, perkataan bawahanku memang bukannya tidak masuk akal. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya atau bagaimana Anda melihatnya, Shenlong yang lebih tua ini benar-benar ahli, dan dia terlihat mampu menaklukkan monster dan menangkap hantu. Ini berbicara dalam hatinya, tetapi dia tidak marah, dia minum sedikit dan berkata, "Diam, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini." Bawahannya juga tahu bahwa dia kasar, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ye Sijun berbalik, yang membuat Zhu Yansuo merasa sedikit tidak nyaman. Saat Seng Sheng berkeringat untuk bawahannya, Ye Sijun tidak marah seperti yang diharapkan, tapi tersenyum, meskipun agak kasar, tapi kata-katanya benar tapi ada benarnya juga. Namun, metode Dao besar pada dasarnya bersatu. Tampaknya serupa, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Penjaga itu tidak berani menjawab dan menundukkan kepalanya. Zhu Yansuo, sebaliknya, tersenyum lembut, mengambil alih percakapan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye pasti memiliki sesuatu yang istimewa untuk dikatakan, bukan? Mohon pencerahannya. Bagaimana keterampilan observasi Zhu Yansuo bisa lebih buruk daripada keterampilan Fu Tian karena mampu menjadi penguasa Fang Cheng dan mengembangkan kota sedemikian rupa? Tentu saja dia tahu kenapa Ye Sijun berbicara bukannya marah. Ye Sijun memang sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak tahu metode rahasia macam apa yang digunakan utusan khusus Shenlong, metode ini dapat menarik semua roh jahat di sekitar untuk berkumpul bersama, dan itu ganas tanpa menjadi kacau. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keajaiban menangkap hantu dan monster? Dia mengatakan ini dengan suara keras, dan jelas bahwa dia tidak mungkin mengatakannya kepada Zhu Yansuo, dia juga tidak memiliki waktu luang untuk membimbing seorang penjaga kecil.
Yang diinginkannya sebenarnya sangat sederhana, manfaatkan saja kesempatan ini untuk menunjukkan perhatiannya kepada wanita cantik tersebut. Fakta membuktikan bahwa ide Ye Si-jun benar begitu dia selesai berbicara, wanita cantik dalam formasi itu jelas mendengar kata-kata keras di sini dan tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya dengan dingin. Ini adalah seni mencari naga. Selama ia berada di 3 alam dan dalam 5 elemen, tidak ada yang bisa lepas dari jejaknya. Setelah selesai berbicara, wanita cantik itu melirik ke arah kerumunan, mengertakkan gigi, dan menggerakkan tubuhnya, lalu perlahan berbalik, meremas jari-jarinya lagi, dan tiba-tiba melompat ke udara sejauh hampir puluhan meter, menarik dengan cahaya yang dipancarkan oleh 8 bola berbentuk polisi, mencegah Buddha dan Dewi menebarkan bunga. Kemudian, dia bergerak lagi, dan sesuatu terjadi yang membuat semua orang membuka mata lebar-lebar. Bab 3602, mencari orang dengan berbagai cara. Jadi 3010.000 Jenderal Han akan mematuhi perintah dan segera menemukannya. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, jarinya tiba-tiba patah, dan 8 rantai ringan tiba-tiba memantul, dan tiba-tiba terhubung dengan bola kristal, dan meledak dengan kuat, dan membombardir langsung ke 8 arah. Ribuan jiwa tak berdosa yang awalnya menjaga pinggiran segera tersebar dalam ledakan tersebut. Mereka meraung dengan ganas dan menuju lebih jauh ke arah tersebut. Jika dikatakan sebelumnya ada angin kencang, hantu menari-nari, dan penuh teror serta alternatif, berisik, maka di sini saat ini tiba-tiba tidak ada apa-apa, semuanya lenyap sama sekali, dan tidak ada yang tersisa. Untuk sesaat, beberapa orang bahkan merasa seolah tidak terjadi apa-apa malam ini. Teknik 5 hantu adalah teknik yang diperlukan untuk mengejar hantu dan setan dalam metafisika Tao. Meskipun 5 hantu itu jahat, mereka telah mengumpulkan segala macam keburukan di dunia, dan mereka juga menyadari segala macam hal di dunia. Jika mereka mencari orang dan meminta uang, tentu saja itu adalah pilihan terbaik. Dengan teknik pencarian nagaku, aku memiliki setidaknya 99.005 hantu yang membantuku menemukan orang. Jangan bilang kamu adalah dewa sejati di langit, makhluk fana di bawah tanah, makhluk di laut, atau mungkin kamu adalah benda yang ada di hutan. Selama burung masih ada di dunia ini, mereka harus dapat dilacak. Mendengar ini, wajah Ye Si-jun penuh kebanggaan. Meskipun apa yang dia katakan luar biasa, fokusnya saat ini jelas bukan pada Han Sanqian sama sekali. Tentu saja, dia tidak menganggap apapun yang dia katakan kepada kecantikan tiada taraf sama sekali. Sebaliknya, baginya itu lebih terasa seperti respons dari kata-kata sang talenta itu sendiri. Bersama dirimu sendiri, lawan penjaga kecil yang kasar tadi. Artinya dia dan dia berada di front yang sama, padahal berbeda. Sekali hidup, 2 kali familiar, 3 kali 4 kali, bukankah ini? Hei. Zhu Yansuo berbeda dari dia. Meskipun dia terpesona oleh kecantikan, dia tahu kebencian dan kebencian yang mendalam. Dia buru-buru bertanya, utusan khusus Shenlong memang layak menjadi utusan khusus Shenlong. Kekuatannya luar biasa. Sungguh menakjubkan. Pembukaan untuk kita. Saya berani menanyakan pertanyaan ini. Dalam satu kalimat, dengan metode rahasia seperti itu, kapan kita dapat menemukan Han Sanqian? Akan ada kabar sebelum fajar, tapi harus dikatakan belum ada kabar, kata si cantik tiada taraf dengan lembut. Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang dengan sangat bingung, benar-benar bingung apa maksud kata-kata utusan khusus Shenlong. Apa yang dimaksud dengan segera mendapat kabar dan segera tidak ada kabar? Bukankah ini tidak konsisten dan tidak jelas? Pada titik ini, bahkan Ye Si-jun, yang merupakan saudara babi, menyadari ada sesuatu yang salah dengan kata-katanya, dia membuang senyumnya dan memandangi kecantikan tiada taraf dengan bingung, Penatua Shenlong, kamu. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya dengan ini? Saya percaya Han Sanqian tidak boleh berada di 3 alam saat ini, apalagi 5 elemen, jadi bahkan dengan teknik pencarian naga, dia mungkin tidak dapat menemukannya, katanya lembut. Tidak di 3 alam, apalagi 5 elemen. Kerumunan berseru hampir bersamaan, kata-kata ini seperti jarum yang menusuk langsung ke topi Tianling, mereka benar-benar terkejut, dan bingung. Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak berada di 3 alam, apalagi 5 elemen? Dia
Bukankah dia ada di kota? Lalu bagaimana dia bisa? Utusan khusus Shenlong, mohon maafkan ketidaktahuan kami, tetapi kami benar-benar tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan ini. Futian juga melihat bahwa semua orang tercengang, jadi dia berdiri dan berbicara terlebih dahulu. Si cantik yang menakjubkan tidak marah sama sekali. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah berpikir lama, dia perlahan berbicara, dia seharusnya ada di ruang khusus. Di ruang khusus. Sekelompok orang saling memandang, masih belum begitu paham. Zhu Yansuo adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, apa maksud penatua Shenlong yang mirip dengan ruang khusus di cincin luar angkasa? Tetapi bagaimana orang bisa tinggal di tempat seperti itu? Futian juga berkata, lagi pula, jumlah orangnya masih begitu banyak. Bahkan jika mereka bisa muat, mereka mungkin akan mati lemas di dalam, bukan? Bagaimana jika itu adalah tempat yang persis seperti dunia normal? Si cantik tiada taraf tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah Futian dengan dingin. Ruang khusus yang hampir sama dengan dunia di sini. Sekelompok orang bahkan lebih tercengang, dan Futian tidak bisa berkata-kata, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ye Sijun mengerutkan kening, lalu jika ruang seperti itu benar-benar ada dan kita tidak dapat menemukannya, lalu mengapa repot-repot malam ini? Tidak sia-sia, katanya lembut, lalu perlahan menatap ke langit lagi, dan perlahan berkata, aku menunggu. Bab 3603 Kesuksesan Besar Yin. Semua orang kembali bingung. Tunggu. Ye Sijun bertanya dengan ragu. Benar, mari kita tunggu konfirmasinya. Dia bergumam, seolah berbicara pada dirinya sendiri, Wan Gui tidak akan dapat menemukan di mana dia berada, tapi saya yakin hasil yang mereka berikan akan memandu kita kemana kita dapat menemukan Han San ribuan jalan. Semua orang masih bingung dan tidak tahu apa maksudnya. Ayo kita kembali dan istirahat. Jangan ganggu aku selagi aku menunggu Wang Wei. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, berpura-pura melihat ke langit tanpa mempedulikan urusan duniawi. Ye Sijun awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi Futian dengan lembut menyentuhnya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh berbicara terlalu banyak dan harus tahu apa yang dia bicarakan. Ye Sijun berpikir sejenak, mengangguk, melambaikan tangannya, dan segera pergi bersama sekelompok orang. Begitu mereka pergi, wanita cantik yang menakjubkan memandang ke langit selama puluhan menit, lalu menundukkan kepalanya dan menghela nafas, tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku, tapi sebenarnya tidak ada cara lain. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke dalam kamar. Setelah hanya mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi, memandangi bulan yang baru saja muncul dari awan gelap di langit, dan tersenyum pahit, saya harap malam ini akan terjadi. Selalu lebih lambat. Aku tidak ingin menemukanmu secepat ini. Ini satu-satunya kompensasiku untukmu. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan kembali ke sayap, membanting pintu hingga tertutup. Dibandingkan dengan sisi ini, Han San Qian di dunia Tiansu secara bertahap mencapai fajar di bawah Yin Qi. Semalaman berlalu, saat ini seluruh tubuh Han San Qian normal dan tidak ada bedanya dengan normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Tapi ini dari sudut pandang Han San Qian. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang Seng Yuan, masalahnya sangat berbeda. Dengan kata lain, beberapa tempat sama. Setidaknya, fitur dan wajah saat ini yang dibentuk oleh energi hitam Seng Yuan sangat tenang, kecuali sedikit pun kegembiraan. Tapi di sini sama saja. Yang benar-benar berbeda baginya sebenarnya adalah hatinya tadi malam. Dari yang terendah ke yang tertinggi, lalu ke yang tertinggi hingga meledak, dan ledakan ini terus berlanjut hingga sekarang. Dia sudah terbiasa. Dia melayang, dia berdiri di puncak, dan dia percaya bahwa apapun yang terjadi sekarang, tidak ada yang bisa membuat hatinya goyah lagi. Lagi pula, dia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak masuk akal, hal-hal aneh, dan hal-hal di luar pengetahuannya tadi malam. Han San Qian ini seolah-olah dia baru saja meminum obat sialan, dia begitu kuat hingga tak terbayangkan. Pada awalnya, saya diam-diam memanipulasi mentalitas saya sendiri seperti pencuri, mencuri energi yin darinya sedikit demi sedikit.
Tapi kemudian, dia benar-benar berubah, menjadi begitu kejam dan kejam. Dia dengan panik menyerap energi yin dari tubuhnya seolah-olah dia sedang mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang murah. Bukannya dia tidak mencoba melawan, tapi masalahnya adalah sekeras apapun dia berjuang, itu sia-sia. Jika Han San Qian adalah harimau yang lapar, maka dia hanyalah seekor domba kecil yang menunggu untuk diberi makan, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Anda tahu, tadi malam saat malam tiba di lubang bawah tanah ini, dan ada banyak yin qi yang muncul. Secara teori, itu sebenarnya cukup bagi seorang pemula seperti Han San Qian untuk terus menyerap, atau bahkan lebih dari cukup. Tapi masalahnya, mereka yang mau tidak mau merasa puas, hampir sepertiga dari yin qi mereka telah disedot oleh orang ini. Sepertiga mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi Anda harus tahu bahwa Seng Yuan telah menghisap tempat sialan ini selama berapa tahun, jadi berapa jumlah totalnya. Jadi sepertiga ini jelas bukan angka yang kecil. Ada hal lain, yang juga paling ironis dan realistis, dan membuat Seng Yuan merasa putus asa dan mati rasa. Ini sedang terjadi sekarang. Dia benar-benar murid gereja yang hidup, membuat gurunya kelaparan sampai mati. Namun, kabar baiknya adalah fajar menyingsing dan matahari akan segera terbit. Dia menantikannya tadi malam, tapi sekarang dia merasa sedikit lebih lega. Ya Tuhan, akhirnya kau mendapatkan cahaya sialanmu. Bab 3604 Kebangkitan Yang. Saat sinar matahari awal berangsur-angsur menembus kegelapan dan terbit dari timur, cahayanya menyebar ke seluruh bumi, kelembapan di malam hari semakin berkurang, dan dinginnya malam juga semakin menghilang. Di bawah sinar matahari yang redup, semuanya mulai hidup kembali. Saat yin qi menghilang, yang qi juga perlahan jatuh dari langit. Segera setelah itu, suasana hati Seng Yuan meningkat pesat. Sebagai jiwa yang lugu, hal favoritnya tentu saja adalah malam, karena dalam hal ini dialah yang paling nyaman dan tenteram. Tapi sekarang dia menyukai Tianming, meskipun ini konyol dan memalukan. Balikkan yin ke yang, jadi cara kemarin harus dibalik dan digunakan. Jangan berhenti, kumpulkan semua energi yin Anda ke dalam dantian lagi, lalu gunakan energi ini sebagai pusat untuk mendorong meridian dan membalikkan gas yang. Melihat waktunya hampir habis, Seng Yuan juga berbicara lagi saat ini, mengajari Han rahasia metode San Qianyang. Han San Qian sedikit tertekan. Lagi pula, meskipun mempraktikkan teknik ini secara terbalik adalah hal yang aneh, hal ini sering terjadi. Setiap orang normal tahu bahwa jika suatu teknik dipraktikkan secara terbalik, konsekuensinya seringkali akan menjadi gangguan yang serius. Saat ini, Sein Yuan ini harus dipraktikkan secara terbalik, dan dia masih menggunakan yin qi yang sangat tidak stabil yang baru saja dia serap untuk mengaktifkannya. Hal ini tidak bisa dikatakan berlebihan, hanya dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak mungkin melakukan hal-hal bodoh selama otaknya tidak buruk. Bahaya dalam hal ini hampir bisa dikatakan penuh. Oleh karena itu, jika itu orang lain, Han San Qian bahkan mungkin akan meneriaki orang lain karena bodoh, karena ini benar-benar lelucon dalam hidupnya. Namun, ini adalah Seng Yuan. Bos teratas di Sun Moon Lake, setidaknya untuk saat ini, juga merupakan orang yang mendekati langit-langit di antara para dewa sejati. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tentu saja luar biasa. Oleh karena itu, Han San Qian tidak hanya tidak mengutuk, tetapi juga secara serius mengatasi beberapa kesulitannya saat ini. Cobalah untuk memenuhi permintaan yang dia buat. Ketika metode pikiran dibalik, Han San Qian juga mendesak Yang Qi untuk terus bergerak menuju meridian, dan pada saat yang sama mendesak meridian untuk mulai menyerap. Sejujurnya, ketika mempraktikkan metode pikiran mundur, Han San Qian dapat dengan jelas merasakan kedutan yang sangat tidak nyaman di tubuhnya, dan bahkan napas dalam dirinya melonjak. Tidak hanya menghancurkan semua meridian dan menyebabkan guncangan gila, tetapi pada saat yang sama, itu juga terus bergegas menuju hati Han San Qian, sepertinya dia ingin menghancurkan hatinya kapan saja dan menyebabkan dia mati. Apa yang tidak dia sadari adalah permukaan tubuhnya saat ini sebenarnya lebih serius dan rumit daripada apa yang dia rasakan di dalam tubuhnya. Permukaan seluruh tubuhnya hampir seluruhnya pecah dan retak. Ketika darah di tubuhnya tersumbat dan tidak dapat mengalir karena rusaknya meridiannya,
dia hanya bisa menggunakan metode pemerasan ini untuk menghancurkan tubuh Han Sanqian dengan gila-gilaan dan mengalir keluar. Hari ini, Han Sanqian terlihat seperti orang yang berdarah-darah, sama menyedihkannya. Seng Yuan berdiri di belakang Han Sanqian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menatap Han Sanqian dengan matanya. Faktanya, tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa berbahayanya situasi Han Sanqian saat ini, dia bahkan bisa menggambarkan situasi saat ini dalam istilah hidup dan mati. Jika ada kecerobohan, Han Sanqian akan terjerumus ke dalam situasi bencana abadi. Faktanya, teknik yang bukan sekadar mempraktikkan teknik Yin secara terbalik, ia memiliki metode mentalnya sendiri yang unik. Namun, saat Seng Yuan mengembangkan teknik surgawi Yin dan yang ke tingkat ketiga, dia secara bertahap merangkum serangkaian aturan kecil berdasarkan beberapa pengalaman dan pengetahuannya, yaitu faktanya, teknik Yin dan teknik yang dapat dilatih maju mundur. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah pemikirannya sendiri, meskipun lebih bermanfaat untuk kultivasi, sebagai pendiri, dia memahami lebih baik daripada siapapun betapa mengerikannya bahaya yang ada. Tapi dia hanya ingin mencoba. Ia mengetahui bahwa hanya dalam situasi ekstrim potensi tak terbatas seseorang dapat dirangsang, dan hanya dalam situasi kritis sesuatu dalam tubuh seseorang dapat dibangkitkan. Dia ingin melihat apa pengaruh energi Yin yang dapat mengeluarkan energi naga iblis di tubuh Han Sanqian, dan apa pengaruh energi yang terhadap tubuh emas Han Sanqian. Tentu saja, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat lebih dekat siapa tubuh emas yang bisa langsung menekan darah naga tersebut. Dan hampir ketika dia sangat gugup, tentu saja. Cahaya keemasan di tubuh Han Sanqian mulai muncul, dan pada saat paling berbahaya, cahaya itu keluar untuk melindungi tuannya. Bab 3605, Pelindung Cahaya Emas. Gugup, sangat gugup, tetapi juga dipenuhi dengan antisipasi yang sudah lama saya rindukan. Dia menunggu sepanjang malam, dan bahkan menggunakan metode yang agak tercela ini. Untuk apa? Jelas sekali untuk saat ini. Cahaya keemasan bersinar semakin terang, berkumpul semakin banyak, hingga akhirnya, seluruh ruang bawah tanah mulai diterangi oleh cahaya keemasan. Hangat, damai, seperti mandi di angin musim semi, cahaya keemasan ini. Ketika cahaya keemasan tersebar, dan ketika dia merasakan segala sesuatu di depannya dengan tenang dan damai, dia bisa merasakan rasa nyaman yang sama sekali berbeda dari cahaya ilahi. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya, tapi sepertinya dia bisa menghargai kedamaian. Ini seperti berada di sisi dewa, menikmati cinta cahaya ilahinya. Ia benar-benar merasa rasa dendam di tubuhnya sudah banyak hilang. Jika separuhnya karena ia mengaku kalah, maka sekarang separuh yang benar-benar terinspirasi telah hilang. Panggilan. Semakin Anda merasakannya dengan hati, semakin kuat perasaan ini. Namun, yang lebih mengejutkannya masih belum terjadi. Dengan kata lain, semua ketenangan di hadapanku mungkin hanyalah ketenangan sebelum badai. Ketika tubuh emas itu muncul kembali dan perlahan melilit Han Sanqian, darah di tubuh Han Sanqian mulai tidak lagi mengalir keluar, namun perlahan kembali ke posisi seharusnya kembali. Setelah itu, luka-luka itu mulai sembuh, dan lambat laun, ia kembali ke penampilannya saat baru saja memasuki meditasi. Segalanya, di bawah cahaya keemasan, sepertinya tidak menemukan apapun, tetapi sesuatu sepertinya telah terjadi. Cahaya keemasan berubah menjadi aliran, berputar, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, semuanya kembali ke awal. Hanya tubuh Han Sanqian yang tersisa, dan aliran cahaya tiba-tiba melintas di sekujur tubuhnya, dan kemudian menghilang sepenuhnya dari tubuhnya. Cahaya keemasan di tubuh luar juga mulai menghilang, dan tubuh emas besar yang berdiri di atas kepala Han Sanqian juga mulai meleleh. Seng Yuan sedikit panik, dia mati-matian berusaha mendekati Han Sanqian, mencoba melihat dengan jelas tubuh emas itu. Namun sangat disayangkan bahkan tubuh emas pada masa jayanya pun tidak dapat melihat dengan jelas tampilan aslinya karena cahayanya yang terlalu terang. Belum lagi saat ini, ketika cahaya keemasan menghilang, tubuh emas tersebut juga sedang tersenyum. Yang bisa dia lihat hanyalah wajah manusia yang bermartabat, dan tidak ada yang lain. Tampaknya ia memiliki kekuatan yang sangat ajaib yang dapat dengan mudah menghalangi pandangan siapapun.
Bahkan jika dia ada di sana seperti itu, Anda tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Seng Yuan mencoba beberapa kali, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ia bahkan ingin bergegas mendekat dan bertahan sedekat mungkin, namun ternyata kakinya dipaku ke tanah. Dia tidak bisa melewatinya. Cahaya keemasan menghilang, dan seluruh ruangan kembali menjadi gelap. Hampir di saat yang sama, kakinya tampak kembali normal. Dia hanya perlu bergerak sedikit untuk menempel erat di punggung Han San Qian. Ini, gumamnya, terlihat sangat luar biasa. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Jin Shen sengaja mencegahnya melihat penampilan aslinya, tapi siapakah Seng Yuan? Dia adalah master di sini. Dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak mampu menghancurkan tubuh emas belaka seperti ini? Mau tak mau dia benar-benar ingin bertanya. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, lalu seberapa kuatkah pemilik asli tubuh emas ini? Ya, dia adalah jiwa yang tidak bersalah. Tanpa tubuh dewa sejati, kekuatannya memang sangat berkurang. Dia tidak bisa sama dengan diri aslinya. Namun, benda di depannya ini hanyalah tubuh asli dari pemilik aslinya. Setiap orang memiliki jiwa dan raga yang sama, sehingga sampai batas tertentu tidak banyak perbedaan. Apalagi jiwanya sendiri masih ada di tempat ini dan sudah mendominasinya selama bertahun-tahun. Secara teori, dia seharusnya mendapat keuntungan. Tapi faktanya adalah, dia adalah dewa sejati selama hidupnya, dan dia adalah yang terbaik di antara dewa sejati. Mungkin ada orang yang lebih kuat darinya, tapi itu sama sekali tidak mungkin. Hanya tubuh emas yang bisa mengendalikan jiwanya sepenuhnya, bukan? Siapa kamu? Gumamnya. Dia tidak dapat memahaminya, dia tidak dapat memikirkan siapapun di dunia ini yang dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan yang sangat besar atas dirinya. Namun, ketika dia tidak bisa memahaminya, tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar hebat, dan sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bab 3606 Pembunuhan disebabkan oleh batu. Itu seperti gempa bumi super, dan seluruh dunia tampak berguncang dan runtuh dengan cepat. Bahkan tubuh seperti Seng Yuan, jiwa yang tidak bersalah, tidak dapat berdiri kokoh di bawah gunung yang bergetar seperti itu. Di sisi lain, Han San Qian tampaknya telah sepenuhnya memasuki tidur abadi, dan tidak dapat merasakan bagian luarnya sama sekali. Hanya duduk di sana dengan acuh tak acuh. Seng Yuan sedikit cemas. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia khawatir tentang keselamatan Han San Qian. Tepat ketika dia mencoba mengumpulkan Yang Qi untuk melindungi Han San Qian, sebuah kecelakaan terjadi. Begitu dia bergerak, Yang Qi jatuh dari atas kepalanya dan perlahan memasuki tubuhnya, tetapi proses ini hanya berlangsung hanya 3 atau 4 detik. Setelah itu, energi yang tersebut mulai terkendali dan tidak lagi masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia telah tinggal di sini entah sudah berapa tahun, dihitung berdasarkan waktu di buku 8 kehancuran, itu sangat lama bahkan dia sendiri tidak dapat menghitung tahunnya. Namun di tahun-tahun ini, gerakannya sesederhana dan biasa seperti makan dan tidur, namun ada yang tidak beres saat ini. Apa yang bisa terjadi? Dia tidak mengerti, dia juga tidak tahu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Yin Qi di tubuhnya untuk melindungi Han San Qian. Namun, nyatanya, dia sendiri pun tahu bahwa menggunakan Yang Qi di siang hari hanyalah untuk melakukan beberapa hal kosong. Faktanya adalah, tentu saja, ini bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Energi hitam hampir menghilang di bawah energi yang sebelum mencapai Han San Qian. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aneh sekali? Seng Yuan berteriak kebingungan. Tapi apalagi yang bisa dilakukan saat ini? Dia sedikit panik dan mengkhawatirkan Han San Qian. Namun, pada saat ini, ruang berguncang lebih dahsyat, dan bebatuan serta tanah berjatuhan ke bawah, seolah-olah tempat ini akan runtuh. Dia tiba-tiba melihat ke atas, dan benar saja, hal yang paling mengkhawatirkannya terjadi. Di atas kepala, sebidang tanah berukuran hampir 10 meter persegi mengendur, berubah menjadi bongkahan besar tanah dan batu yang runtuh. Aku pergi, hati-hati, dia berteriak mendesak, dan tanpa mempedulikan hal lain, Seng Yuan buru-buru terbang menuju Han San Qian.
Meskipun mereka semua adalah kultivator dan tubuh mereka secara alami berbeda dari orang biasa, pasti tidak akan mudah jika sebidang tanah besar seluas lebih dari 10 meter persegi runtuh. Apalagi saat ini, Han Sanqian masih kesurupan dan tidak berdaya. Meskipun yin qi-nya sangat terbatas di siang hari, jika dia menggunakan tubuhnya untuk menahannya, yin qi-nya setidaknya dapat menahan tekanan berat bumi dalam jarak dekat. Hampir dalam beberapa detik, Seng Yuan telah bergegas ke atas kepala Han Sanqian, dan yin qi muncul di sekujur tubuhnya, tiba-tiba menjadi luar biasa. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, bongkahan besar tanah juga runtuh dan menghantam dengan keras. Salah. Melihat banyaknya bumi yang runtuh, Seng Yuan tiba-tiba terkejut. Yang pasti ini bukan jatuh, karena walaupun kecepatan jatuhnya cepat, namun yang pasti tidak secepat kecepatan jatuh di depan saya. Ini jelas. Seseorang dengan sengaja mendorong mundur dengan kekuatan besar. Apa itu mungkin? Apakah keempat Raja Surgawi mengkhianatinya? Tidak, tepatnya, mereka cemburu dan melihat bahwa mereka telah mengajari Han Sanqian keterampilan mereka sendiri, jadi mereka ingin mengambilnya, jadi mereka menggunakan kekuatan alam liar untuk memaksa masuk. Ada monster bumi di antara empat Raja Surgawi, dan tampaknya mereka mungkin melakukannya. Namun, di ruang bawah tanah khusus di dunia bawah tanah ini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk masuk tanpa perintah dan izin mereka sendiri. Tidak peduli. Tentara datang untuk memblokirnya, air datang untuk menutupinya, dan situasi Han Sanqian sangat kritis sekarang, dia tidak terlalu peduli dan hanya bisa menghadapinya dengan mendorong yin qi di tubuhnya hingga batasnya. Aku tidak bisa menangani anak ini, tapi bukan berarti aku mudah diajak main-main. Bahkan jika kalian berempat benar-benar masuk, aku masih bisa menanganimu dengan mudah dan mudah. Begitu dia selesai berbicara, energi hitam Seng Yuan yang marah menjadi lebih ganas, dan seluruh tubuhnya segera menjadi lebih kuat, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Namun segera setelah dia naik, detik berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak maju, lalu dia berhenti maju dan mundur dengan cara yang sangat aneh. Tubuhnya terbang mundur sejauh puluhan meter, lalu menghantam tanah dengan keras. Energi hitam di tubuhnya tiba-tiba menjadi kacau. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 3607 10.000 matahari berkumpul di langit. Itu hanyalah sebidang tanah yang sangat besar, bahkan jika itu jatuh karena benturan, itu tidak akan sekuat itu hingga bisa menjatuhkannya ke tanah. Namun fakta sepertinya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ledakan. Namun, detik berikutnya, sebelum Seng Yuan bisa mengetahuinya, semburan cahaya tiba-tiba menyusul. Pada saat itu, seolah-olah matahari akan datang, dan cahayanya hampir menusuk. Dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Setelah dia berjuang untuk beradaptasi dengan cahaya, dia perlahan membuka matanya, dan melihat pilar cahaya yang sangat besar. Jatuh dari langit tempat dia mendarat sebelumnya. Menghancurkan sejumlah besar bumi sepanjang perjalanan. Bumi raksasa itu dibombardir oleh cahaya dan berubah menjadi puing-puing. Cahaya keemasan menembus sampai ke tubuh Han Sanqian dan membungkusnya dengan erat. Apa? Seng Yuan, yang beberapa saat lalu sangat khawatir dan bingung, kini terkejut dan tercengang seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tanah berguncang dan bebatuan retak, ternyata tidak ada yang main-main, juga tidak ada gempa super. Semuanya disebabkan oleh matahari di langit. Dengan kata lain, sumber segalanya adalah Han Sanqian. Setelah cahaya keemasan orang ini menghilang, itu sebenarnya hanya karena tubuhnya telah melewati krisis, dan itu pasti bukan hal lain. Setelah itu, orang ini mulai berhasil menyelesaikan teknik yang dari teknik Liang Yitian, yang berarti Han Sanqian mulai menyerap yang qi. Meski dalam arti tertentu, Han Sanqian mampu mengatasi kesulitan tersebut karena pertimbangan Seng Yuan. Bagaimanapun, meski situasinya kritis saat itu, Seng Yuan harus memiliki kepercayaan penuh pada Han Sanqian jika berani melakukan ini. Itu adalah lawan yang bahkan dia tidak bisa kalahkan. Menghormatinya berarti menunjukkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan dan sama sekali tidak menghujat. Faktanya adalah seperti yang dia pikirkan. Namun terkadang, Anda menebak awalnya tetapi tidak menebak akhirnya.
Dia tahu bahwa Han Sanqian akan melewati kesulitan dan menguasai metode menyerap energi yang lebih cepat daripada pemula biasa. Tapi yang tidak dia duga adalah Han Sanqian begitu cepat. Itu terlalu banyak. Apa yang terjadi dengan ini? Energi yang muncul secara langsung dalam bentuk seberkas cahaya, mengebornya seolah-olah tidak memerlukan biaya apapun. Ada rintangan di tengahnya, dan rintangan itu akan runtuh dengan sendirinya. Jika Anda ingin melawan, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang mengetahuinya akan mengetahui bahwa Han Sanqian sedang menghisap Yang Qi. Mereka yang tidak mengetahui hal ini akan mengira bahwa Xiao Yang Qi sedang mencari ayahnya. Itu jahat. Seng Yuan mengumpat dengan frustrasi. Saat dia berlatih, dia menggunakan latihan untuk mengaktifkan setiap meridian dan mencoba yang terbaik untuk menyerap Yang Qi dari dunia luar. Siapapun yang berlatih Taoisme dapat memahami betapa sulitnya proses ini. Rasanya seperti memerah susu, tetes demi tetes. Setelah akumulasi bertahun-tahun, situasi keseluruhan akhirnya tercapai. Tapi Han Sanqian terlalu keterlaluan. Ini semua terjadi sebaliknya, Yang Qi berinisiatif untuk menemukannya. Dan mereka takut dia terlalu muda, jadi mereka datang kepadanya secara berkelompok untuk bermain. Orang-orang sangat menyebalkan. Jika dia dianggap sangat berbakat dalam mempraktikkan seni surgawi ini, maka Anda tidak dapat menemukan kata sifat lain untuk menggambarkan Han Sanqian kecuali curang. Apalagi masih merupakan jenis cheat yang bisa langsung menyesuaikan nilainya. Seng Yuan merasa sedikit menyesal saat ini, bukan karena dia seharusnya tidak mengajari Han Sanqian keterampilan ini, tetapi karena dia seharusnya tidak menunggu terlalu penuh harapan dan mempermalukan dirinya sendiri saat melihat tubuh emas. Sial, setelah berjuang lama, akulah badut terbesar. Namun, satu-satunya hal yang bisa menghiburku adalah penguasaan cepat anakmu atas dua seni surgawi ini. Saya benar-benar ingin tahu. Dengan bakat saya yang seperti dewa, saya hanya bisa berkultivasi hingga tingkat ketiga dalam hidup saya. Bagaimana Anda, pria seperti Anda, bisa begitu galak pada awalnya? Memikirkan hal ini, dia bangkit dari tanah lagi, lalu berjalan cepat di belakang Han Sanqian, lalu menggunakan teknik yang miliknya, diam-diam meminjamnya dari belakang, dan menamparkan Han Sanqian dengan telapak tangan. Aku berencana untuk mencari tahu dulu. Bab 3608, sangat marah sampai aku berbaring. Menggunakan Yin Qi untuk mendeteksinya, secara alami Yang Qi Han Sanqian di tubuhnya sangat berkurang saat ini, dan dia pasti akan pulih kembali. Oleh karena itu, jika energi yang halus dan lancar, menyelinap masuk secara diam-diam adalah cara terbaik. Liang Yi Tiansu adalah metodenya, dan dia secara alami tahu kapan harus menggunakan metode yang mana. Saat energi ini memasuki tubuh Han Sanqian, ia dengan cepat berpindah ke berbagai meridian bersama dengan energi yang di tubuh Han Sanqian, dan akhirnya berubah menjadi dantian, menyatu dengan energi yin yang awalnya terakumulasi di dantian. Kemudian, dengan kekuatan Bagua Tai Chi, mereka perlahan hidup berdampingan di dalam tubuh. Pisahkan tendon dan tuangkan titik akupuntur, berdirilah di Tai Chi, terkutuk, bukan? Seng Yuan bergumam dan mengutuk sambil menjelajah. Liang Yi Tiansu, tingkat kedua. Apakah Anda ingin bermain seperti ini? Apakah kamu ingin menjadi sesat itu? Apa yang sedang terjadi? Begitu Anda mulai berlatih, Anda bahkan tidak perlu meletakkan dasar-dasarnya. Cukup konyol untuk mencapai level pertama secara langsung, tapi orang ini. Tapi dia langsung naik ke level kedua. Dan apa konsep tingkat kedua? Seng Yuan sekarang berada di level ketiga. Namun tingkat ketiga ini harus dibagi menjadi dua tahap. Dia telah mencapai lantai 3 sebelum dia masih hidup, tapi dia hanya bisa melihatnya sekilas dan tidak bisa bergerak maju dengan mantap. Setelah kematian, jiwa musuh berkumpul di sini, mengandalkan energi yin dan yang dari tempat ini untuk mendominasi tempat itu, hampir mencapai tahap tengah dan akhir dari tingkat ketiga. Han Sanqian bagus, begitu dia mencapai level kedua, dia bisa langsung menggunakan energi suci untuk memuntahkan darah. Karena ketika dia masih hidup, ketika dia seperti Han Sanqian, dia membutuhkan waktu hampir 200 tahun untuk mencapai lantai 2. Apakah kamu ingin orang lain hidup? Seng Yuan tidak bisa berkata-kata, dan kecemburuannya yang kuat bahkan ingin dia menamparkan Han Sanqian sampai mati.
Setidaknya, di luar pandangan, di luar pikiran. Panggilan. Mengambil kembali yang Qi-nya, Seng Yuan perlahan berdiri, menatap Han San Qian yang diselimuti cahaya keemasan, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Mungkin, sesuatu yang mengejutkan ditakdirkan untuk terjadi padamu. Di masa depan, jika aku bisa menggunakan rangkaian teknik ini padamu saat itu, aku akan tetap meninggalkan jejakku di dunia ini. Ini bukan perjalanan yang sia-sia. Kamu masih punya 2 hari penuh untuk dihabiskan sesukamu. Ayolah, dengan bakat fisikmu yang luar biasa, mungkin kalau waktunya sudah habis, aku bahkan bisa melihatmu berjalan ke lantai 2. Jangka menengah. Itu sangat disengaja. Dia menggelengkan kepalanya dan bergoyang ke sudut. Dia tampak seperti sudah menyerah untuk melawan dan hanya duduk berbaring, menunggu. Benar-benar menunggu. Pokoknya begini, dan masih sayang untuk berlatih. Bahkan jika dia berlatih selama ratusan tahun, itu tidak akan lebih baik dari 1 jam, lalu mengapa dia harus berlatih? Apakah kamu di sini untuk marah? Apakah Anda kesal setelah berlatih? Main aja begini, pokoknya begini, pecahkan toplesnya dan hancurkan, paling tidak kamu tidak akan marah. Namun kali ini di sisi lain. Berbeda dengan Seng Yuan yang berbaring, mereka jelas lebih perhatian. Terjadi ledakan di sisi timur dan barat rumah bambu tersebut. Namun rumah kayu saat ini tidak bereaksi sama sekali terhadap ledakan yang terus-menerus tersebut, mereka tetap harus makan, minum, tidur, dan berlatih. Seolah-olah semua orang tuli. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Sejak Su Yingxia dan Zi Qing tiba-tiba membuat kemajuan pesat di bawah bimbingan pria, aneh dan vulgar, itu, mereka tidak pernah berhenti berlatih. Satu-satunya hal yang aneh adalah Qin Shuang diam, tetapi karena dia tinggal bersama Su Yingxia, tidak ada yang bertanya banyak. Lagi pula, ada begitu banyak ledakan, mungkin Qin Shuang melepaskannya, atau mungkin dia sedang berkonsentrasi berlatih. Tidak yakin. Zi Qing tiba-tiba menjadi sangat galak. Semua orang benar-benar dapat memahami kerja kerasnya saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, pemimpin aliansi dan istrinya adalah alami. Pemimpin aliansi adalah naga, dan istri pemimpin aliansi adalah burung phoenix. Wajar jika menginginkan untuk menjadi sekuat pemimpin aliansi. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mengganggu mereka berdua. Setelah 3 poni lagi di kejauhan, Su Yingxia akhirnya berhenti dengan puas, dahinya sudah berkeringat. Sudah kubilang puluhan ribu kali, kamu harus berlatih dengan sepenuh hati saat berlatih. Kalau setengah hati, kekuatanmu akan sangat berkurang. Kamu akan mendapat 3 keuntungan dan 2 kerugian karena ini. Han San Qian, kalau begitu kamu tidak perlu membunuhku. Tian Ziqiongqi segera mengeluh, lalu bertanya, aku mengkhawatirkan Han San Qian lagi. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kegelisahan di matanya, tidak, saya merasa sedikit tidak nyaman. Saya selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, seolah-olah seseorang akan masuk ke tempat ini. Bab 3609 Suami Naga dan Istri Phoenix. Mendobrak masuk ke sini. Tian Ziqiongqi tertegun. Dia jelas tidak mengira ini akan menjadi kekhawatiran Su Yingxia, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya merasa bahwa masalah ini agak tidak perlu, dunia ini kitab surga jauh dari apa yang Anda bayangkan. Sangat sederhana. Meskipun Han San Qian bisa datang dan pergi dengan bebas, bukan berarti orang lain juga bisa. Jadi yang saya maksud adalah, meskipun seseorang menemukan tempat ini, mereka mungkin tidak bisa masuk. Apakah Anda mengerti maksud saya? Su Yingxia mengangguk, tentu saja dia mengetahui hal ini dengan baik, tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki kekhawatiran yang tak terkatakan, dan dia selalu merasa ada yang tidak beres. Baiklah, berlatihlah dengan giat dan jangan selalu memikirkan apa yang kamu punya dan apa yang tidak kamu miliki. Apalagi meskipun kekhawatiranmu itu benar, terus kenapa? Dengan kemampuanmu saat ini, kamu sudah cukup untuk berdiri sendiri. Ada Zi Qing di sana. Mendengar ini, Su Yingxia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zi Qing yang sedang berlatih dengan antusias di sisi lain. Memikirkannya, Tian Ziqiongqi benar. Bagaimana orang bisa menemukan tempat ini? Sekalipun Anda menemukannya, tidak akan mudah untuk masuk. Mungkin, saya terlalu banyak berpikir.
Berkonsentrasilah dan lanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, Su Yingxia tiba-tiba terbang ke langit lagi, dan kemanapun dia lewat, terjadi ledakan lagi. Jika Han Sanqian berada di sisi Su Yingxia saat ini, dia pasti akan terkejut dengan kekuatan Su Yingxia saat ini. Bersamaan dengan semburan ledakan, Su Yingxia terbang ke langit dan dengan cepat mulai berlatih lagi dengan serius, tidak peduli terik matahari atau bulan cerah yang menggantung tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Amalan ini dilakukan pada siang hari dan terjadi pada malam hari. Dalam sekejap mata, malam pun surut dan matahari terbit kembali. Pada saat itu suara ledakan berangsur-angsur mereda, dan kedua sosok itu akhirnya berhenti. Faktanya, tidak hanya mereka berdua yang mendapat banyak manfaat, tetapi orang lain dalam aliansi juga sangat terinspirasi. Mereka tidur lebih lama dari anjing, bangun lebih awal dari ayam, dan melakukan latihan yang serius. Lagi pula, jika wanita lain seperti ini, bagaimana mungkin sebagian besar prianya bisa puas dengan inferioritasnya? Meski tidak ada perbedaan gender antara perempuan, namun istri pemimpin memiliki status yang begitu tinggi hingga ia tidur dan lupa makan dan tidur. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk tidak bekerja keras? Untuk sementara waktu, di dekat rumah kayu dan rumah bambu, selalu ada banyak praktisi, dan semua jenis buku Dharma tidak pernah berhenti. Sepertinya Anda sedang bernyanyi dan saya naik ke atas panggung. Di sini ramai, tapi sisi Han Sanqian sangat sepi. Sehari penuh telah berlalu, dan Seng Yuan, yang memilih untuk berbaring, untuk pertama kalinya merasakan semacam kebosanan yang sangat tidak bisa berkata-kata. Namun, meskipun kebosanan seperti ini menyiksa, namun juga sangat menenangkan. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah beristirahat sedetik pun untuk sebuah obsesi. Kini ia jarang bisa bersantai, dan tak perlu bicara lebih banyak lagi tentang kepuasan di hatinya. Panggilan. Nafas panjang memecah kesunyian, lalu Han Sanqian perlahan membuka matanya. Bagaimana? Melihat Han Sanqian bangun, Seng Yuan yang bosan berdiri dan berjalan ke sisi Han Sanqian sambil tersenyum. Perasaan yang tak terlukiskan. Saya merasa tubuh saya tampak tidak nyaman, tetapi pada saat yang sama sangat nyaman. Apakah agak sulit bagi Anda untuk memahami ketika saya mengatakan ini? Tapi saya sangat berkonflik sekarang. Han Sanqian tampak sedikit bersemangat, katanya. Seng Yuan tersenyum pahit, meskipun murid-murid gereja mati kelaparan, bagaimanapun juga gurulah yang mengajarimu. Apa yang kamu praktikkan sekarang adalah apa yang aku tahu. Apakah kamu pikir aku dapat memahami perasaanmu sekarang? Mendengar hal tersebut, Han Sanqian menggaruk kepalanya karena malu. Setelah berlatih selama 2 hari 2 malam penuh, dia begitu bersemangat hingga melupakannya. Tapi, aku tidak memiliki perasaan yang sama denganmu. Tepat ketika Han Sanqian mengira dia telah menemukan jawabannya, Seng Yuan tersenyum dan membuat Han Sanqian menjadi bodoh. Maksudnya apa? Saya paham, tapi saya sendiri tidak merasakannya. Mungkinkah saya salah dalam mempraktikkannya? Kamu merasa sangat nyaman karena kamu telah menyelaraskan yin dan yang dengan sempurna. Jika yin dan yang selaras, tentu semuanya akan selaras untukmu, kata Seng Yuan sambil tersenyum. Lalu kalau begitu, kenapa aku merasa tidak nyaman? Han Sanqian bertanya dengan bingung. Bab 3610, keterampilan akan segera selesai. Pertanyaan ini. Seng Yuan tersenyum, memandang Han Sanqian, dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Han Sanqian menatapnya dengan bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa itu begitu sederhana. Begini, izinkan saya memberi Anda contoh yang sangat sederhana. Ini seperti perut seseorang hanya bisa makan 1 mangkuk nasi dalam 1 waktu, tapi kebetulan kali ini ia makan ratusan ribu dalam 1 tarikan napas. Semangkuk nasi, ya kan? Pikir itu akan sangat tidak nyaman baginya. Mendengar perkataan Seng Yuan, Han Sanqian jelas tertegun sejenak, tapi kemudian dia langsung menyadari maksud Seng Yuan. Dia segera terlihat sedikit malu, memperjelas bahwa Seng Yuan sedang mengejek dirinya sendiri karena membiarkan terlalu banyak energi yin dan yang memasuki tubuhnya saat dia sedang berlatih. Pada titik ini, meskipun Han Sanqian tidak dapat menyadari seberapa kuat dia menyerap ketika dia sedang berkonsentrasi, dia dapat dengan jelas merasakan kepenuhan nafas di tubuhnya saat ini.
Apakah aku menghisap terlalu keras? Han Sanqian bertanya sedikit malu. Seng Yuan terkekeh, tidak terlalu galak. Jika aku semakin dekat denganmu, aku bisa terhisap olehmu. Tidakkah menurutmu itu keren di kepalamu? Apa kamu tidak melihat ke atas? Han Sanqiansun mendongak dan secara alami melihat kawah besar di atas kepalanya tempat sejumlah besar tanah jatuh. Ini. Seng Yuan memutar matanya sedikit, bukankah ini hanya hadiah darimu? Bukankah kamu hanya kehilangannya saat menghirup Yang Qi? Katakan padaku, bisakah kamu menggambarkan ini hanya dengan satu kata? Han Sanqian menatap lubang besar seluas lebih dari 10 meter persegi dengan rasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Untung saja tempatku besar dan cukup kuat. Kalau tidak, jika aku harus membangun gua atau semacamnya, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya seluruhnya dan tidak meninggalkan apapun. Kata Seng Yuan dengan marah. Melihat Han Sanqian tidak menjawab, Seng Yuan tersenyum lembut dan mengubah nadanya, namun, meskipun anakmu tergila-gila dengan merobohkan rumah, itu sepadan. Saya benar-benar tidak tahu dari mana anak Anda berasal, dan saya tidak tahu bagaimana bentuk tubuh anak Anda. Saya mempelajari teknik surgawi Liang Yi tingkat kedua yang begitu sulit hanya dalam 2 hari bersama Anda. Anda bertingkah seperti Anda sedang mengajariku, ini sangat aneh. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu ingin mati? Jika kamu masih mampu menanggungnya, kamu masih punya 1 hari dalam 3 hari. Jika bisa, lanjutkan. Setelah melewati desa ini, tidak ada toko seperti itu. Mendengar hal tersebut, Han Sanqian merasakan sedikit di dalam tubuhnya. Meski memang sedikit tidak nyaman, namun rasa nyaman di tubuhnya bisa diredakan dengan baik. Tentu saja dia bisa melanjutkan jika dia bersikeras. Hanya, apakah kamu yakin tidak apa-apa untuk melanjutkan? Apakah aku akan menyedot terlalu banyak dan meledakkan diriku sampai mati? Han Sanqian bertanya. Seng Yuan mendengus dingin, ledakan tubuh. Sejujurnya, kecuali Anda, jika ada yang menanyakan pertanyaan ini kepada saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Lagi pula, seperti yang Anda katakan, kemungkinan ini memang ada, dan itu sangat mungkin. Tubuh manusia selalu ada batasnya, dan ketika menyerap nafas, selalu membutuhkan proses pencernaan dan pengendapan yang tenang. Jika konversi tidak tepat waktu, ledakan tubuh adalah akibat yang tak terhindarkan. Han Sanqian mengangguk seperti orang bodoh, ya, ini adalah akal sehat yang paling mendasar. Melihat penampilan Han Sanqian, Seng Yuan benar-benar tidak berdaya, mengapa kamu mengangguk? Saya sedang berbicara tentang orang biasa, dan mereka bertindak seolah-olah tidak ada hubungannya denganmu. Ucapan saya di atas hanya untuk orang biasa, dan kamu, nak, sama sekali bukan orang biasa. Akal sehat tidak cocok untuk anakmu. Oke, semakin banyak kamu bicara, aku semakin marah. Cepatlah, jangan buang waktumu yang berharga. Setiap detik kamu pergi, kamu kehilangan 1 detik. Han Sanqian mengangguk dengan kaku, terpana dengan apa yang dia katakan. Namun ada satu kalimat yang sangat disetujui oleh Han Sanqian, yaitu waktu berjalan 1 detik dan 1 detik lebih pendek. Menghadapi tempat seperti itu dengan energi Yin dan Yang yang begitu agung, hampir tidak mungkin menemukan seseorang dengan energi Yin dan Yang yang begitu agung. Situasi yang sama di masa depan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian segera menutup matanya dan kembali berlatih meditasi. Seng Yuan meliriknya dengan mata yang sangat rumit, menghela nafas tertekan, dan sekali lagi memilih untuk berbaring dan menunggu. Tapi pada saat ini, semburan tawa meledak di langit.